Makanya orang banyak yang ngomong, "Tenang, kita nggak usah panik, nggak usah panik. Kita yang penting latihan napas, kita berjemur dan sebagainya." Bullshit. Lo cobain kalau udah kena, jangankan berpikir buat latihan napas. Iya ya. Buat napasnya aja kita susah. Halo pemirsa di rumah dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel gua. Salam sehat selalu, tetap kalian jaga protokol kesehatan. Dan kali ini kita dikasih ada momen khusus nih. Kebetulan gue beruntung banget ini dengan teman gue sendiri nih, sahabat gue sendiri yang beberapa waktu lalu dia terdampak atau terpapar positif COVID-19. Jadi kalian mau tahu apa aja yang dia rasakan, terus apa yang dilakukan, yang jelas nanti kita kupas dari A sampai Z. Jadi di sini nih saya bukan menakuti ya, tetapi ini real bahwa COVID itu benar-benar nyata dan kita terus menjaga protokol kesehatan. Dan sekali lagi mohon maaf, jadi ya, saya di sini nggak pakai masker dan sahabat saya juga mungkin nggak, karena kita berbeda, kita dengan Zoom. Jadi kita tidak berdekatan. Jadi kita tetap menjaga jarak dan saya juga sendiri sepi, nggak ada orang di kanan kiri. Oke, sekarang kita perkenalkan dulu nih teman gue nih, namanya Mas Rizky. Yo, apa kabar Mas? Oke. Alhamdulillah sekarang udah mulai membaik ya. Udah membaik ya Mas. Mas, yeah. Itu benar setelah 15 hari gue dikurung, Pak. 15 hari dikurung. Itu beneran, itu beneran Mas. Lu beneran itu lu kena itu? Iya, beneran. Ya. Sebelumnya gue mau minta maaf juga. Tadi lu udah jelasin kalau kita nggak di masker. Gue juga sebenarnya ini udah di ruangan tertutup. Gue lagi di ruangan kerja. Memang yang notabene nggak ada teman-teman gue atau siapapun di ruangan ini. Dan gue juga udah semprot nih. Ini bukan iklan ya, gue udah semprot juga ruangan gue. Karena itu penting ya, karena itu paling penting, harus menjaga protokol kesehatan ya. Iya, betul. Mas Rizky, itu ya. Ini loh, gue kan sering, ya namanya kita teman ya, gue sering baca di status atau di media sosial lo ya. Awal-awal dulu COVID, awal masuk Indonesia ya, lu seolah-olah kayaknya cuek gitu loh bos. Itu benar nggak sih? Coba lu cerita. Betul. Jadi gini gue pengalamannya. Dulu pertama banget boomingnya COVID itu, gue masih inget di bulan Januari atau Februari ya. Gue dulu pulang umroh. Oke. Jadi 2020 tuh ya? Dulu tuh, gue balik tuh. Pertama gue pindahan rumah malah. Gue kan awal-awal, parno banget ya. Gue pulang dari mana. Tapi gue sehat-sehat aja, nggak apa-apa. Lama-kelamaan gue jenuh tuh sama COVID tuh. Gue seolah-olah nggak percaya. Bener-bener blas nggak percaya. Bahkan gue, gitu kalau ya? cueknya. Nih, gue pakai masker biasa kayak gini nih. Nah, jadi masker gua tuh bukan nutupin, iya. Jadi selalu kemana-mana, yang gua tutupin tuh dagu, bukan mulut ataupun hidung. Ya. Gua aktivitas motor-motoran gua lanjut, kantor gua lanjut. Bahkan gua sering keluar kota, kalau lo tau lah, gua ke Jawa atau kemana, masih seperti biasa lah. Tanpa ada sedikit kekhawatiran. Gue malahan kalau lagi ada acara, anak gue ajak. Malahan seminggu sekali, gue pasti nyamperin mall lah. Kalau kata orang tua gue, lo mau buang air aja kok ke mall gitu kan. Mau jalan-jalan. Ya gue sih obatnya stres. Karena gue, apa sih COVID tuh hanya untuk orang-orang yang memang kayak mainan lah gitu. Ya awalnya itu ya masih betul. Siapa sih karena mungkin hanya belum merasakan ya. Betul. Karena prinsip gue gini, selama gue sehat, gue nggak akan kena COVID gitu. Selama lo sehat nggak kena. Itu memang katanya begitu. Karena lo sehat. Ternyata gue nggak akan kena COVID dan ternyata gue kan cuma manusia gitu kan. Ada titik di mana gue nggak sehat juga dan gue kena COVID gitu loh.
Iya, Nah, benar, benar, benar. itu mungkin. Terkadang kita sehat, Ya, merasa sehat, padahal sih sebenarnya kita ada capek sedikit atau apa, lengah gitu ya bos ya. betul, betul. Oke, oke. Karena gue sebenarnya eh, anak-anak gue kan dulu, kan bini gue tuh paling bawel ya, pakai masker. Anak-anak pakai masker. Ah, gue ngapain sih anak-anak gue ngap, kasihan. Ya, Udah aja, yang penting kita udah diperiksa, aman, yang penting kita nggak deket-deket. Wah, gue banyak ucapan yang memang kemakan sendiri, ternyata gitu ya. gue nggak boleh nyepelein gitu loh. Ya, memang boleh cipelain. Oke. Mm-mm. Oh, berarti memang ya, mungkin juga nih, pemirsa yang di rumah juga kan awalnya mungkin nggak percaya atau cuek, atau memang kita pakai masker itu memang nggak leluasa ya bos, kita napas nggak apa, tapi ya ini kondisi kayak gini ya mau gimana lagi, ya kan? Ya, Nah, sekarang gini nih, pemirsa nih, kan juga mau tahu juga nih bos. Nah, waktu lu kena COVID kemarin itu gimana sih bos? Jadi gambarnya gini loh Mas Rizky. Jadi kan itu biasanya kalau istilahnya sekarang ada trackingnya ya bos. Jadi ya. dari mana dari mana dari mana. Jadi kalau lu tahu, cerita dong dari awal lu kena COVID, terus yang lu rasain pertama tuh apa? Jadi biar pemirsa di rumah juga biar tahu. Kalau gue ngerasa begitu, gue mesti aware gitu loh. Gimana, Pak? Oke. Jadi gini awalnya, gue masih ingat tuh hari Minggu kan balik kampung halaman kan. Gue di sana bakar-bakar ya. Bulan ini. Bulan ini. Kemarin, bukan. Ini kan udah mulai awal bulan ya. Akhir bulan kemarin. Juni ya. Oke. Juni. Ya. Nah, gue kan ke kampung ya. Entah yang bantu-bantu di rumah gua tuh kemana, gua nggak tracking karena dia sekalian mudik juga kan. Oke. Nah, gua hari Senin kan biasa balik, itu tuh nggak ada gejala sama sekali. Hari Senin nggak ada gejala, nggak ada. Nah, cuma pembantu gua tuh batuk, pilek di pas malamnya loh. Siangnya nggak ada gejala sama sekali. Gua suruhlah makan, gua suruh makan ya. Biasa kan gue, udah dulu makan dulu, istirahat dulu lah Bi, gitu kan. Nah, tapi dia agak sedikit susah makannya. Nah, akhirnya gue kan paksa terus. Nih di hari Selasa gue paksa terus, masih susah makan, obat susah juga, vitamin susah. Gue kemarin beli beberapa vitamin ya, sebelum gue ketahuan kena tuh memang gue udah standby vitamin. Nah, di hari Selasa masih susah makan. Nah, di hari Selasa, malamnya, bini gua kena ada gejala juga, batuk dan sebagainya. Nah, kita kan sebagai orang kampung nggak pernah berpikiran itu COVID ataupun apa. Kita hanya berpikiran bahwa itu tuh batuk biasa, batuk pilek. Karena memang kan kalau satu rumah ada yang pilek, biasanya ngerembet juga. Iya. Betul. Iya. Hari Rabu pagi, agak sedikit panik nih. Tapi gua nggak panik, bini gua yang panik. Nah, karena anak gua 2 ya, wah kita repot jagain itu ini. Hari Rabu tuh sampai sore malah sedikit memburuk. Hari Kamis memburuknya, batuknya lebih parah, pusing dan lain sebagainya. Nah, gua udah bini gua kan dulu perawat ya. Bini gua langsung ngomong, kita di rumah nggak ada yang pakai masker. Gua kesiksa tuh. Dari hari Rabu pakai masker terus. Ya. Iya, karena mereka udah sadar. Bini gue pakai masker. Bahkan tidur pun pakai masker. Ya. Nah, ada di titik Jumat subuh, pembantu gue panik subuh-subuh. Beres sembahyang lah. Beres sholat, dia ketok-ketok pintu gue. Ini tolong dong, mau ke dokter. Kenapa? Saya nggak bisa nyium apa-apa. Minyak wangi nggak bisa nyium, kayu putih nggak bisa nyium, apapun nggak bisa nyium. Nah, di situ gue panik. Akhirnya, jam 5 subuh tuh, bini gue sama pembantu gue keliling. Cari tempat PCR. Ya. Nah, sedangkan gue ngurus anak tuh. Gue ngalamin juga kemarin dari mulai mandiin dan lain sebagainya. Karena gue nggak ada gejala sama sekali kan. Iya, lo masih fit ya. Nah, gue sehat, fit, nggak ada apa-apa. Urus anak, oke. Keliling lah sampai ke daerah Sumarekon, ke Gor Bekasi, kemanapun yang ada berita tentang PCR,
dikejar tuh sama bini gua. Ya. Nah, begonya kita kan orang juga masih istirahat ya. Semua Iya. bukanya jam 8. Ujung-ujungnya depan rumah juga itu. Ya karena lu subuh-subuh ya. Ya, nunggu di jam 8. Ya, namanya panik ya. Oke. Ya, karena saking paniknya. Akhirnya dia tuh udah istilahnya mereka pergilah pakai mobil karena nyari yang drive-thru kan. Ya, yang drive Nah, jam 8 gua masuk bini gua tes. Dites, hasilnya itu kan berapa 3 jam atau swab antigen dulu. Antigen ya, sekitar 2-3 jam. Ya, antigen. 30 menit yang swab antigen kan. Begitu tes hasilnya reaktif. Panik lah gua semua. Nah, gua beli di inspektan, gua sebrot tuh mobil. Set. Gua amanin anak gua. Gue isolasi istri dan mantu gue ada ya orang yang kerja juga di kantor tapi tidurnya ikut ke gue. Gue ajak dia, kita anterin anak-anak ke kampung. Itulah paling begonya gue nih. Nanti gue cerita ya. Itulah hal yang paling bego gue tuh, gue anterin anak-anak ke kampung. Karena pikir gue nggak ada gejala, anak-anak nggak ada gejala. Ada satu orang juga nggak ada gejala. Tanpa gue sadar, mungkin ada yang nempel, ada yang seperti apa. Gue anterin lah ke mertua dan orang tua gue, anak-anak gue. Nah, itu gue simpen dulu ya cerita itu ya. Gue taruh lah singkat cerita. Gue balik, urus orang yang memang ada di Bekasi, karena bini gue kan swabnya positif. Ya, di perjalanan banyak drama lah pokoknya. Mulai dari yang jemput, kan gue ketemuan tuh di tol, mulai yang jemput mobilnya mogok itu bener-bener lah, gue lagi sial itu nasib gue. Iya, lagi musibah ya. Musibah lah. Nah, gue akhirnya balik ke kampung, balik lagi ke sini, ke Bekasi. Gue urus tuh bini gue sama bini gue kan, bibi di rumah gue. Akhirnya gue suruh PCR, dan memang positif juga PCR. Akhirnya isolasi lah, kan di rumah ada kamar 3. Nah, jadi kita masing-masing kamarnya berpisah, dan satu di tengah rumah, karena kita kan 4 orang di rumah. Ya, betul. 4 orang, kita isolasi mandiri lah, kita udah sadar. Tanpa awal-awal sih, memang bibi nangis, tapi gue kuatin, tenang, gue yakin masih banyak nih keyakinan gue yang bikin mereka bangkit, dan bikin gue bangkit cuma satu. Tenang, lebih banyak orang sembuh dibanding orang meninggal. Karena orang itu yang mungkin positif itu mikirnya udah akhir segalanya ya. Iya, udah aneh-aneh. Tapi gue selalu berpikir gitu. Gue masih yakin persentasinya masih banyak orang sembuh dibanding orang yang meninggal. Gue tadinya sembuh, gue pasti sembuh lagi gitu kan. Ya. Akhirnya isolasi lah mandiri. Gue nggak tes tuh Pak. Gue nggak tes karena gue kan gue nggak ada gejala apa-apa. Nggak ada gejala ya, terasa lo fit ya. Tapi lo orang sekitarnya. Iya, akhirnya gue kan istri gue sakit, ada agak sedikit parah, batuknya parah, pusingnya parah dan sebagainya. Gue urus tuh. Ya gue kan nggak biasa capek dengan kegiatan rumah, mungkinnya gue mulai juga gue kok pusing. Kan itu hari Jumat tuh. Hari Senin, hari Jumat kan pertama bini gue ketahuan kan. Hari Senin, dari Jumat sampai Senin, gue kan bantuin istri segala macam pekerjaan rumah. Take over lah kerjaan rumah ya. Take over lah. Nah, hari Senin, gue kan pengen banget gue mandi, udah gerah banget ya, udah nyiapin makan segala macam. Mandilah gue pakai air dingin jam 5-an. Di situ gue ngerasain gue nggak bisa napas, gue pusing, gue sakit badan, Pak. Sampai nggak bisa napas, Pak? Nggak bisa napas. Gue sampai nangis nyari oksigen. Berapa sih harga oksigen? Gue bilang. Sampai gue telepon orang yang ada di Karawang. Ada satu-satunya lagi di Karawang, di K24. Gue telepon orang yang ada di Karawang. Gue anterin berapapun biayanya gue bayar. Gue dipatok harga oksigen itu 400.000. 400.000. Belum ongkos. Ini oksigen yang kecil. Oh kecil, bukannya 1 liter itu? Bukan. Mahal banget.
Portable itu yang biasa dijual 30.000 kok. Iya. Oh, segan-agan. Gua beli 400.000, Pak. Belum gua nganterin, kan nggak mungkin kita dari Karawang ke sini Iya. kita kasih cepet kan? Iya benar, masih lebih ya. Ya, temen gua juga gua kasih gopek. Akhirnya set gua ngerasain ini gua kena kayaknya. Gua tes juga. Ternyata gua kena juga. Positif tuh hasil tesnya. Positif ya. juga. Akhirnya Setelah 1 minggu ya, Bos, setelah 1 minggu. Iya. Enggak, 3 hari dong. Dari 3 orang hari. 3 hari kemudian ya. Orang gua kena ada gejala memang 1 minggu. 1 mingguan ya. Itu Nah, lu masih ya. fit ya. Oke. Gua oke lah. Gua nggak cerita ke bini karena gua tahu bini juga Takut lagi ngedrop. posisinya sulit juga, takut ngedrop. Gua ngerasain waktu kecil lo pernah main Pak sama temen-temen lo, ada kita kucing-kucingan dan kita ditidurin sama beberapa orang loh. Kita paling bawah. Gue ngerasain di titik itu. Sesak itu ya, nggak bisa napas ya. Nggak bisa bener-bener napas. Dari Gue mulut cek juga nggak bisa. Napas dari mulut juga nggak bisa. Gitu. Nggak bisa Pak. Makanya orang banyak yang ngomong tenang, kita nggak usah panik, kita yang penting latihan napas, kita berjemur dan sebagainya. Bullshit. Lo cobain kalau udah kena, jangankan berpikir buat latihan napas. Iya ya. Buat napasnya aja kita susah, apalagi kita buat latihan gitu kan. Iya benar. Dan bikin aneh-aneh, kita baca apapun gimana gitu kan. Iya. Yang kita bisa lihat itu cuma bantal sama kasur. Iya, bantal sama kasur ya. Tapi lu saat itu makan terus atau minum obat vitamin masih bisa? Bisa karena gue terus vitamin tuh. Gue kan masuk ke Kimia Farma, ya. Gue masuk. Nggak apa-apa kan nyebut merek kan? Nggak apa-apa kan? Silakan. Ya. Gue masuk ke Kimia Farma, gue tanya, Mbak, bini gue kena, pembantu gue kena. Sebelum gue tahu kena ya. Ya. Apa sih obat-obatan yang dia kasih paket set. Ini buat seorang, ini buat seorang. Nah, gue kan main ambil aja. Pas gue bayar 4.800.000. Untuk orangnya itu 1.800.000. Itu obat-obatan. Gue ambil. Yaudah, gue nggak berpikir apapun. Ya udahlah, yang penting gue sembuh. Gue suplemen obat. Cuma kalau pernapasan, kalau menurut gue ya, lo mau pakai obat apapun, yang nolong cuma oksigen. Oksigen ya, iya benar. Dan gitu oksigen juga langka banget ya. Langka banget. Untung gue dapet 1. Ini singkat cerita, gue percaya nih saat ini. Gue tuh COVID tuh ada, corona tuh ada, dan tidak segampang yang kita pikirkan. Ya. Awalnya gue mikir, apaan ini paling kayak flu biasa. Enggak ada, Pak. Beda banget ya, soalnya sampai ke pernapasan ya sekarang ya. Beda banget. Lo nanti ngerasain, jangankan lo gerak tangan kayak gini. Lo gerakin jari sedikit pun, itu sakit, pegel. Lo gerakin jari gini doang aja, pelan-pelan. Jari aja pegel. Makanya orang yang nggak kena COVID, makan aja yang banyak, minum aja yang banyak. Lo pegang gelas aja sakit. Iya ya, pantes ya. Makanya memang kan solusi harus makan. Cuman kadang mau makan aja susah ya. Apalagi ngunyah gitu kali ya bos ya. Nih Pak, gerakin mulut. Ini kayak kita lagi disayat-sayat. Jadi mau gerak juga susah. Itu sekitar 2 hari. Ya? Sekitar 2 hari. Lagi mau makan ya. Iya, hari ketiga, hari keempat yang gue rasain tuh, gue nggak bisa nyium, gue nggak bisa rasa. Lo bikin teh manis, nggak bisa sama sekali. Kayak lo tarik napas, gini kan ada udara masuk. Nggak ada. Nggak berasa juga? Nggak berasa sama sekali. Lo bikin teh manis, gulanya mau 0,5 kilo, rasanya tetap pahit sama asin. Oh, hanya pahit dan asin berasanya? Yang gue rasain ya, karena beda-beda tiap orang ya. Iya, beda-beda. Kalau bini gue rasanya tetap, cuma penciuman nggak ada. So, pencium nggak ada. Kalau yang gue rasanya, ada rasa ya. Apapun yang kita makan, cuma pahit dan asin. Manisnya nggak timbul.
Sampai gue ada gula merah di rumah, gue cicip, tetap rasanya pahit. Madu gue cicip, tetap rasanya pahit. Tapi di situ lu pusing, tetap stres juga ya, sangat ya. Betul. Oke. Gue mikir yang gue sesalin saat itu, dropnya gue langsung lah komunikasi sama orang yang ada di rumah. Nah, anak-anak gue masih tetap gak ada gejala apapun. Tapi mertua gue yang gue titipin ada gejala. Karena lu kesana saat itu ketemu kali ya. Mungkin. Nah, gue di situ makin dropnya tuh di situ. Ya, karena sambungan cerita. Tadi tuh makin adik gue sama nggak ada penciuman juga. Makin dropnya gue tuh di situ. Ya, karena gue juga nggak. Ya, nggak di keluarga ya. Betul. Gue ngerasa gue malah panik kemarin. Gue malah langsung anterin anak gue. Kenapa gue nggak urus anak gue sebisa mungkin gitu loh. Ya, karena panik, karena kita sebenarnya ingin menyelamatkan anak kita di tempat yang lebih aman. Tujuannya gitu memang. Betul. Kita nggak tahu ya kejadian berikutnya ya. Nah, karena gue nggak berpikir apa-apa ya Pak. Ya. Gue berpikirnya yang penting anak gue selamat lah. Anaknya selamat. Gue yakin semua selamat. Prinsip yang tadi lebih banyak orang yang sembuh kok. Iya. Kan orang banyak ngomong, pokoknya jangan panik. Lo cobain deh, rasain. Pada saat COVID lo, kalau nggak panik, nggak mungkin. Lo berarti orang paling juara lah kalau kata gue. Juara ya. Kalau lo ketahuan dan nggak panik, itu juara. Tetap mau segimanapun kita santainya, kita tetap bakalan panik. Yalah, ada di titik memang gua benar-benar down banget nih. Gua kepikiran orang di kampung gua kayak gimana. Belum di atas, bini gue lagi terpuruk, guanya juga nggak bisa apa-apa, Pak. Akhirnya waktu lu sesak itu kan, lu sesak nafas, sempat lu nggak bisa nafas. Itu boleh nggak ngasih tips ke mungkin ada yang nonton ini juga ada yang menderita sama saat lu sesak, apa yang harus dilakukan? Selain tenang dulu ya, Bu. Selain tenang itu apa yang lu lakukan? Gua ngerasa sih tetap Pak, yang paling kita harus lakukan itu posisi di mana kita nyaman. Tiduran posisi nyaman gitu ya? Terserah. Gue kadang-kadang enaknya tengkurap, kadang-kadang gue terlentang, kadang-kadang gue minggir. Karena gimana ya Pak, lo mau disuruh latihan napas dan sebagainya, gerak aja susah. Gue ngerasain. Ya? Gerak aja susah. Jadi tetap yang paling ngebantu menurut gua ya tabung oksigen. Tabung oksigen. Oh, jadi memang yang kalau ada yang melakukan sesak napas berarti tabung oksigen ya? Ya, itu jangan jauh-jauh. Oke, walaupun memang kita carinya langka atau susah. Nah, ini juga mungkin pesan kita juga ya buat orang yang penjual atau penyedia tabung oksigen. Jangan nimbun lah. Iya, di era seperti ini janganlah kita, maksudnya ya cari untung boleh, tapi jangan terlalu yang itu banget lah, karena mereka banyak yang butuh gitu loh. Betul. Gitu. Ya, karena banyak yang butuh, lo tau sendiri rasanya kalau lu nggak bisa napas gitu. Oke, berarti ya salah satu memang tabung oksigen ya Pak ya. Nah terus. Betul, tabung oksigen. Nah, itu lu berapa hari tuh positif ngerasain yang maksudku? Buat 3 hari lah. Yang paling parahnya? 3 hari. Itu secara otomatis pulih sendiri atau gimana? Lu nggak bisa makan kan, Bos? Makan gue masih tetap, gue paksain. Apapun gue makan. Walaupun lu gerakin jari sakit itu. Asin sama pahit. Gue masa makan roti, coklatnya banyak, gue rasain asin. Kan nggak mungkin kan? Asin. Tapi kan lu geraknya sakit. Lu punya sakit nggak? Gitu. Karena lu sakit banget. Gue paksain. Sakit tetap. Pusing atau sakit? Pusing. Sakit kayak lo sakit gigi gimana rasanya, lo pusing gimana rasanya, itu dicampur. Oke. Berarti tapi gue tetap paksain ya. Penting ketelan lah ya. Iya. Oke. Gue drop 3 hari. Di hari ketiga malam, gue berpikir kayak gini. Gue kalau drop,
kan bini gue di atas ya, di lantai 2. Bini gue gimana kabarnya, anak gue di kampung gimana kabarnya. Jadi lu mesti semangat. Apapun, gue bener-bener, gue kan kuat kata gue. Kemarin-kemarin gue berpikir gue kuat. Iya. Gue mikir gue bakalan kena, gue bakalan sehat terus-terusan. Terus gue pikir positif. Ditambah energi mungkin kekuatan dari Tuhan lah ya. Ya, berdoa Nah, pasti. gue berdoa. Apapun yang gue bisa, karena gue yakin gue bukan orang yang ahli dalam bidang agama, Ya. tapi gue yakin doa gue didengar sama Tuhan. Ya. Karena ada beberapa orang yang memang masih butuh gue, terutama keluarga gue. Gue nelpon lah malam itu ke ibu gue. Karena ibu gue nangis terus tuh. Ibu gue di kampung nangis terus. Karena mikirin lu ya? Takut mikirin gue. Gue sok tegar gitu loh, sok kuat. Gue nggak apa-apa gitu loh. Video call karena gue sama ibu gue. Gue nggak apa-apa. Padahal gue lagi sakit banget. Nah, ibu gue senyum kan. Alhamdulillah lah kalau udah nggak apa-apa. Kok gue juga jadi seger gitu kan pas lihat senyum ibu gue. Gue yakin ibu gue aja yang gue udah gede masih semangat, kuat, senyum. Gue yang masih kuat, masih masih punya badan yang kekar. Masa kita nggak ada kekuatan buat supaya anak gue senyum di kampung? Akhirnya gue pikir terus semangat. Dan lucunya gue pengen batagor tuh saat itu. Batagor. Gue inget lah makanan ya. Gue makan terus-terusan tuh Pak. Makan terus-terusan. Gue batagor habis. Terus gue kan pengen mie godok. Gue sampai gosop mie godok dari yang pesan online lah ya. Banget rasanya. Superindo yang Jati, yang langganan gue lah. Oke, tapi itu online. Online ya. Online. Gue nggak kemana-mana. Gue makan batagor, gue makan mie godok terus-terusan. Dan rasanya memang nggak enak. Lu gimana aja rasain pahit asin lu, gue hajar. Akhirnya mungkin perut gue kenyang karena gue tuh makan batagor, makan mie godok, terus makan mie goreng yang di Pemda tuh, mie goreng kambing. Pasti kenyang ya? Kenyang lah. Gue tidur Pak. Gue tidur. Pagi-pagi kok badan gue gak sakit gitu kan. Hari keempat tuh, kok badan gue gak sakit. Napas gue gak ngap. Nah, pagi-pagi gue bikin lah Indomie goreng ya. Telurnya gue tambahin 2. Banyakin ya. Wah. Pokoknya makan banyak gitu ya. Kok ada rasa kata gue. Kok ada rasa telurnya agak sedikit gurih lah ya. Iya. Nah, kesininya kan gue makin banyak makan. Dan memang ketika kita makan banyak, yang tadinya badan gini aja sakit, itu jadi ada tenaga. Karena mungkin kita nggak ada asupan makanan gitu kali ya. Betul. Yuk coba Pak Andre rasain. Mau makan, tapi cuma asin sama pahit. Gimana gitu kan? Iya. Nggak nafsu. Ternyata gue makin ketemu tuh obatnya itu. Gue kan nggak seneng tuh dulu sama dokter Tirta. Bukan nggak seneng apa-apa ya, bukan gue dalam tanda kutip gue nggak seneng sama orangnya, bukan. Apa sih kok rame terus gitu kan? Sesuatu paling depan ya sebenarnya. Gue lihat konten dia kan. Pokoknya obatnya mangan katanya. Bener. Gue tuh kualat sama dia kata gue. Ternyata bener nih. Obat yang gue cari kesana kesini ternyata ada di diri gue. Gue pengen sembuh, gue makan, itulah obatnya. Makan banyak jadi hilang gitu ya. Bener Pak. Makan bener Pak. Apapun yang gue pengen, makan gue terus. Ya. Sekarang gini loh Mas. Saat kita balik lagi deh ke belakang sedikit. Saat lo lagi isolasi mandiri dan saat sangat darurat sekali,
otomatis lu tuh kan tetap harus makan. Keluarga lu yang positif juga harus makan. Dan itu kan nggak ada yang masak ya, Bos ya? Tuh, nggak ada sama sekali. Lu gimana? Pesen Gue Gojek. Jadi Gojek online gue gitu ya? gua kan gaptek Ah, ya Pak. ah, Bini gue agak ngerti apapun. Ada kemarin beberapa saudara yang memang yang nganterin ke gue cemilan kayak Oreo dan lain sebagainya. ya, Yang makanan siap saji lah, terutama nugget, pokoknya apa ya? kentang dan sebagainya. Nugget. Wah penuh lah, kulkas gue penuh sampai Masaknya juga atas bawah gimana penuh. gitu ya? Cuma gue kan bingung masaknya aja, aduh sulitnya Aneh, minta susah. ampun. Nah, akhirnya gue tetap gojek dan lain sebagainya lah. Wah, bini kan yang apa namanya yang pesan. Terus gue selama 13 hari mungkin nggak pernah masak dan memang Masak ya. Sekarang food nggak buka, terus. susah ya. Gitu. Berarti Betul. mungkin ya ini penonton yang lagi nonton ya, mungkin kalau kita ada saudara atau tetangga atau siapapun yang terdampak lagi isolasi mandiri, ya bukan yang nggak mau terima kali ya Bos, kasih nugget ya, karena kita mau masak, mau gerak aja susah. Mungkin lebih baik Betul. makanan siap santap, nah, Betul. misalkan makanan yang bergizi ya, makanan sehat, yang menu sehat ya, bukan yang tanda kutip yang malah yang bikin kita malah nggak enak badan gitu ya. Walaupun kita pengen nyobain rasa yang pedas-pedas gitu ya, tapi yang sehat dulu gitu Betul. kan ya Bos ya. Oke, Ya. oke. Terus gimana lagi Bos? Pas lanjut lagi Cuma kita. gue sih pengen sedikit nasihatin ke teman-teman. Ya, Tuh gimana? lo jangan remehin COVID karena COVID itu bukan penyakit murah. Serius, Pak. Ya, betul. Dan kalaupun pemerintah menanggungnya, berapa orang sih yang ditanggung? Dan lo mau ngantri di tempat pengobatan pemerintah? Dan lo mau makan dengan diatur? Karena gue yakin orang-orang yang di rumah sakit, karena mereka makannya susah, makannya seadanya. Bukan gue ngerendahin yang di rumah sakit ya, Pak, nggak ada ya. Cuma gue yakin mereka susah juga makan, nggak seperti isolasi di rumah ya. Ya, karena Ya, gerak aja susah. betul dan lain sebagainya. Karena nggak ada yang Ini ya. karena COVID itu menurut gue penyakit bukan penyakit murah, dan itu memang penyakit benar-benar mahal. Lo rasain cari obatnya begitu mahal, lo rasain berapa pengeluaran lo saat lo pesen Gojek, belum tipsnya dan lain sebagainya. Karena itu penyakit. Jadi jangan pernah menyepelekan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, yang gue alami dan yang gue sesalin, misalkan gue kuat, tapi gue yakin bibi di rumah gue, istri gue, itu ketular mungkin gara-gara gue. Jadi meskipun kita kuat, kita nggak bisa sosokan kuat karena kita punya keluarga di lingkungan kita. Ya, benar-benar. Jadi kita ngerasa, gue kuat ya, padahal ya kita juga nggak mungkin hidup sendiri ya, kecuali hidup sendiri di hutan. Kecuali hidup sendiri di hutan, karena jadi apapun prinsipnya kan orang sekarang banyak perdebatan. Gue lebih kuat kok, nggak perlu inilah. Gue nggak percaya PPKM, gue nggak percaya COVID dan sebagainya. Mending kesampingkan dulu lah egonya. Janganlah ya, karena gimana pun juga lu ngerasa kuat, tetapi orang di sekitar lu, ya kan, lu punya anak, istri, saudara, adik kakak, lagi dalam satu rumah ya Mas ya, itu bisa juga jadi ya itulah gitu kan. Ya, pokoknya intinya udah, lu nggak usah ngeyel. COVID itu ada, dan itu bikin sengsara. Betul, sengsara. Karena dan obatnya itu nggak mungkin lo bisa dapetin dari orang lain. Karena kuncinya itu menurut gua ya. Menurut gua yang bodoh, ya obatnya itu ada di diri kita. Paksain, makan. Lo seribu vitamin atau 1000 obat-obatan menurut gua nggak bakal bisa nyembuhin lo. Karena yang gua rasain memang kalau nggak ada semangat tuh susah. Ya, semangat. Ya, karena satu ya tadi ya, kayak lu tadi video call sama orang tua di kampung, terus ngeliat anak pikir yang tadi ya, karena kalau bukan gue sendiri, itu siapa gitu loh. Karena di keluarga gue tuh butuh gue gitu kan, karena kalau
kalau gua ngedrop, ya ini gimana yang lainnya gitu. Jadi kita mesti kuat ya. Jadi kita mesti pikir gitu ya guys ya. Jadi kita harus semangat. Gue mesti kuat gitu loh. Kalau memang yang sudah kena gitu loh. Mungkin untuk pasien-pasien yang lainnya, ya memang nggak gampang seperti kita membalik telapak tangan ya bos ya. Kayak tadi lu bilang, gerakan jari aja tuh nyerinya sakitnya minta ampun ya. Cuman balik lagi ke diri kita ya Pak. Jadi kalau kita semangat, kita berpikir positif, intinya itu yang bisa dilakukan ya, dan berdoa tetap ya. Ya, cuman itu sih kayaknya ya kalau dari yang kita tangkap dari obrolan. Betul. Karena gue nggak bisa nyalahin, kita nggak bisa nyalahin. Kalau orang kena itu panik, karena gue rasain kayaknya 1.000 atau 1 juta orang banding 1 deh yang kena itu nggak panik. Ya nggak panik, pasti panik. Kayak kita aja yang kita tidak kena aja, yang keluarga aja, kalau dengar keluarga kita ada yang kena atau apa, atau teman atau tetangga yang kita nggak kenal aja, kita tuh panik juga kan. Misalnya dapat kabar, tetangga sebelah kena, ini kena, otomatis kita paniknya minta ampun, apalagi kita yang kena. Jadi nggak mungkin kita nggak panik. Ya, baik lagi ya, jadi yang mesti ditanamkan ya dari pembicaraan kita tuh, pertama itu tadi, kita mesti di hati kita, di diri kita tuh mesti positive thinking, semangat. Terus nih kita harus ada keluarga kita masih ada gitu loh. Ya itu ya. Nah terus. Dan ingat satu lagi Pak. Apa tuh? Kesembuhan lebih banyak dari kematian. Oh iya, itu berdasarkan data real, statistik dari pemerintah. Data real satu. Betul. Tapi tetap kita tetap harus, lu jangan sepelekan, apalagi yang sudah terdampak macam, mesti benar-benar apa ya? Ikutilah anjuran-anjuran pemerintah, terus pola hidup sehat, gitu ya Pak ya. Oke, terus lu karena ketika teman-teman yakin, kalau misalkan santailah, karena kematian itu sudah ada takdirnya dari Tuhan. Takdir, ya kan? Ya, nah, lo harus yakin juga, tenang, rezeki lo juga sudah ditakdirkan oleh Tuhan gitu loh. Ya. Jadi lo ikutin kegiatan apa kebijakan pemerintah, kita ikutin. Kalau kita disuruh di rumah, ya udah, kita jangan khawatir rezeki, karena lo udah ngomong yakin bahwa kematian pun sudah ditakdirkan, rezeki pun harus bisa ditakdirkan juga gitu loh. Jadi saat ini supaya semuanya cepat selesai, kalau menurut gua ya, ayo bareng-bareng kita patuhi pemerintah ya. Rumah ya, kita di rumah gitu loh. Ya, betul. Karena memang ya salah satunya kita ya secara nggak langsung, baik yang sehat maupun yang sakit, kita isolasi mandiri di rumah ya, walaupun belum kena. Dan usahakan sih tetap protokol kesehatan itu wajib. Itu sama jangan keluar rumah kalau memang tidak urgent ya, istilah dibilang urgent ya, karena kalian tuh harus gini ya, maksudnya tidak semua orang tuh bisa berada di dalam rumah, karena mungkin ada orang yang memang harus mencari nafkah untuk keluarganya tuh memang harus keluar rumah. Jadi kalian, jadi yang penonton semuanya, yang kalian masih beruntung bisa di dalam rumah, usahakan di dalam rumah, tidak kemana-mana, karena masih banyak orang juga yang terpaksa dia harus keluar rumah, seperti dia usaha dia kerjanya sebagai ojek online, itu kan dia kalau dia nggak keluar, dia nggak bisa dapat nafkah. Ya. Jadi yang masih bisa di rumah ya di rumah, tapi tetap yang keluar rumah usahakan kalian protokol kesehatan ketat, terus rajin cuci tangan dan segala macam gitu ya Pak. Betul. Oke, terus kan sekarang udah seger nih, udah seger nih, ya kan? Nah, tipsnya apa nih bos? Maksud gue gini, lu dari sakit positif, parah ya, bisa dibilang parah, lu sampai nggak bisa napas. Parah. Nah, sekarang lu sudah baikan nih, keluarga semua udah sehat semuanya kan ya, udah negatif semuanya. Sudah lah. Nah, terus kiat-kiat apa nih yang lu lakukan? Karena lu kan udah sembuh nih, apa lu langsung balik lagi kayak kemarin, bodo amat gue udah sembuh gitu kan?
gua sih enggak kayaknya. Banyak Udah ngalamin soalnya ya. gua nggak mau kualat yang kedua kalinya lah. Berarti ini sekarang tetap Gua ini ya. kemana-mana terserah lah, orang mau gua bilang gua lebay atau apa, gua selalu bawa ini. Iya. Yang pertama. Terus yang kedua, gua kan paling anti pakai masker 2. Nih, gua sekarang bawa masker 2. Oh iya, memang sekarang anjuran sekarang ini karena kan varian baru katanya ya, varian baru serem, mereka harus masker, double masker. Oke, berarti walaupun kalian sudah sembuh, sudah negatif, dinyatakan negatif, tetap protokol kesehatan lebih diketatkan kalau perlu ya. Lebih diketatkan kalau kata gua. Ya. Dan gua mengurangi mobilitas gua, karena kalau misalkan nggak terlalu urgent di kantor dan lain sebagainya, gua mungkin nggak kantor. Sesuai aja pemerintah. Betul. Pokoknya kalau kita nggak urgent, nih saya kasar urgent loh ya pemirsa. Bukannya kita pingin, tapi urgent kita harus keluar. Ya, itu ya. Kita mau gimana lagi. Tapi kalau tidak urgent, usahakan di rumah aja. Ya, kalian di rumah lebih enak dengan keluarga. Entah masak apa, entah bersih-bersih rumah, jadi lebih ketat gitu ya. Oke, Mas Rizky, ada lagi nggak yang mau diceritakan nih? Untuk kan lu udah. Cuma gua ceritakan udah banyak, cuma gua mau ngucapin terima kasih pada pejuang COVID, karena menurut gua bukan cuma perawat atau dokter yang ada di rumah sakit. Betul. The real of siapa yang memang berjuang di garis terdepan tuh bukan hanya perawat, cuma tenaga medis dokter, lah ya. Tenaga medis bukan cuma itu. Gue ucapin sih ojek online yang terutama, karena tingkat orang isolasi mandiri dengan isolasi di rumah sakit, kalau menurut gue sih saat ini lebih banyak isolasi mandiri. Ya, Tanpa ojek online kita nggak bisa apa-apa. Gue apresiasi yang tinggi-tingginya lah buat mereka. Dan gue ucapkan terima kasih, karena mereka lah yang membantu sesungguhnya. Mereka tidak ada kaitan saudara satu darah, tapi mereka lebih peduli dibanding saudara satu darah. Mungkin saat itu ya. Saat itu ya, karena saudara juga bingung, mau bantu juga bingung kali ya. Betul. Hanya abang-abang ojek online lah yang nggak peduli tentang kopi. Dia kasih order, dia pasti datang. Jadi memang saudara sesungguhnya itu sebenarnya beliau-beliau. Makanya gue kalau ada nih track record-nya, siapa aja yang nganterin ke rumah gue makanan, obat-obatan saat gue sakit, gue mau rangkul dia deh. Gue mau ngucapin terima kasih, karena lo lah pahlawan yang sesungguhnya. Lo dokter dari segala dokter menurut gue ya. Itu yang poin yang pertama. Terus yang kedua, tenaga apoteker. Karena gue yakin, gue pernah ngerasain gue butuh obat di jam 2 subuh. Dia masih standby, masih bisa, ya jam 2 subuh, gue pakai aplikasi, dan ternyata masih direspon. Gue ucapin terima kasih juga yang sebesar-besarnya. Gue mudah-mudahan segala kebaikan mereka dibalas oleh Tuhan, karena menurut gue mereka lah orang di balik layar yang tidak pernah menampilkan dirinya, padahal mereka itu berjasa. Sangat-sangat berjasa ya. Sangat berjasa. Kemauannya, keinginannya, pengorbanan. Mereka loh yang paling berani tanpa APD dan lain sebagainya, mereka masih berani ngantar ke kita tanpa peduli, tanpa punya pikiran sedikit pun curiga bahwa kita akan menularkan kepada mereka. Dan gua minta juga buat teman-teman yang sekarang lagi isolasi, selain semangat, orang-orang yang tadi gue sebutin kayak ojek online dan lain sebagainya, tolong hargai mereka dengan cara bukan hanya sekedar kita kasih tips, dengan cara kita siapkan tempat untuk membawa makanan itu, karena di samping mereka yang perlu menjaga kesehatan mereka, kita juga yang terpapar penting juga menjaga kesehatan mereka. Jangan sampai kita egois. Gimana tuh, Pak? Maksudnya gimana? Jadi jangan sampai kita egois. Kalau misalkan ada ojek online kita bawa, ya bawa aja, kita hadap-hadapan. Janganlah. Oh, berarti di rumah itu dikasih tempat kayak kalau dulu itu ada kotak surat ya, kayak kotak surat. Kotak. Ya, jadi taruhlah di situ. Pembayaran kita menggunakan uang digital lah. Kita GoPay dan lain sebagainya lah. Karena tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa. Betul. Terus mudah-mudahan
restoran-restoran cepat saji, pedagang-pedagang kaki lima, gue sih berdoa selalu diberikan kesehatan. Karena mereka pun adalah garda terdepan kalau menurut gue Ya, saat karena COVID tanpa mereka ini. kita nggak bisa makan ya, Bos ya. Kita mau makan Betul, nggak bisa. betul, Kalau dia udah tumbang, mau pesan makan di mana betul, ya? Ya, betul. Itu sih kalau menurut gue. Ya mudah-mudahan semua yang terlibat, semua yang memang berperan aktif, ya harapan gue sih diberi kesehatan. Cukup gue yang merasakan, kalian jangan gitu loh. ya karena memang itu udah enak banget ya, pasti ya Betul, jauh-jauh lah, pokoknya jauh-jauh ya. Tapi memang ya, ya makanya gue kan dulu ke teman-teman kantor, ke siapapun, apaan sih lo pakai masker, pusing banget, ngap. Nah, sekarang gue beda lagi cerita ke mereka. Cukup gue yang merasakan, kalian jangan sampai merasakan. Ayo pakai masker. ayo tuh guys, pemirsa kalian lihat, kalau kalian tidak mau kena COVID, ya tapi jangan sampai ya. Jadi kalian tetap harus protokol kesehatan, walaupun kalian apalagi kalian keluar rumah ketemu orang segala macam. Tapi ingat, keluar rumah kalau sifatnya urgent dan tidak bisa gimana lagi dan gua harus keluar. Itu urgent dalam artian ya urgent, yaitu kalian harus tetap protokol kesehatan, double masker loh guys, double masker, terus cuci tangan dan sebagainya. Oke, Mas Rizky, ada lagi nggak? Mungkin cukup ya. Cukup ya. Oke, bisa. Ini memang ini kisah nyata. Ini kita bukan settingan, bukan apa, ini benar real yang benar alami oleh ini sahabat gue nih, Mas Rizky ini. Dia pernah jadi pasien positif COVID satu keluarga loh. Dan untung anak-anaknya ditaruh di kampung jadi sehat ya. Dan sekeluarga sudah sembuh, udah negatif. Belum nih. Oh, belum. Mertua gua belum sekarang. Isolasi masih 4 hari lagi. Karena mungkin kemarin pas gua antar anak gua kuat, balik lagi anak gua kuat. Tapi mertua gua mungkin nggak kuat. Tapi alhamdulillah kalau mertua perempuan gua kan, yang perempuan itu udah vaksin. Jadi 4 hari langsung bisa nyium. Ya, gue lupa satu lagi, pentingnya vaksin tuh penting. Jadi kalau ada waktu dan kesempatan, vaksin. Oh iya, benar, vaksin. Terbukti. Pemirsa, jangan lupa. Vaksin. Dan ini di Indonesia itu harus 2 kali ya, 2 tahap ya. Tahap pertama dan tahap betul. Jadi jangan sepelekan. Jadi kalian ngomong apapun, vaksin apapun, misalnya ada yang bilang, mohon maaf ya, ada yang bilang, ini resmi, bagus nggak? Itu kesampingkan dulu lah ya. Betul. Karena pengalaman sedikit, mertua gue kan kena kemarin. Entah itu kenanya dari gue atau dari anak gue, dia 4 hari nggak bisa nyium, tapi dia langsung normal. Sekarang udah bisa nyium. Nah, adik gue, dia kan nggak bisa, dia kan belum vaksin. Terus mertua gue yang cowok itu kan belum vaksin, dia masih belum bisa nyium. Jadi tentang kena itu kan memang sudah vaksin pun belum tentu kita nggak akan kena gitu. Betul ya. Tapi paling enggak dia meminimalisir. Nah, dan gue tanya gejala-gejalanya itu tidak terlalu kayak gue ngap dan lain sebagainya. Mereka hanya batuk dan ya semacam biasa lah, masih bisa aktivitas, masih bisa kuat, badan nggak sakit-sakit. Lain hal yang memang belum divaksin. Badan gue sakit dan lain sebagainya. Jadi menurut gue satu lagi pesan, vaksin tuh bener real. Gue nggak di-endorse dan gue nggak belum vaksin juga ya. Tapi sepikiran gue sekarang, yang dulunya gue takut vaksin itu memang penting. Pentingnya. Dan gue pengen cepet-cepet 3 bulan. Ketika saat gue sehat 3 bulan, gue mau vaksin gitu loh. Nah, jadi mungkin karena itu yang sudah pernah positif itu harus tunggu 3 bulan dulu baru bisa vaksin ya. Betul. Maksimal ya bekerjanya. Oke, ini pemirsa juga nih. Jadi kalian juga tetap yang belum terkena, bukan yang belum ya, yang belum nggak terkena positif dan belum vaksin, segera cari informasi vaksin yang memberikan vaksin itu ya. Vaksin itu udah gratis loh, cari entah di kelurahan, di mana, atau mungkin kalau di Jakarta, kalian di Jakarta bisa ke Gelora Bung Karno, atau jelas kalian minta info. Kalau dari media sosial susah, kalian langsung aja datang ke kelurahan atau puskesmas terdekat kali ya untuk tanyain info. Di mana nih gue bisa dapat vaksin, gitu kan?
Oke. Oke, Mas Rizky, ada lagi nggak? Siap. Cukup kayaknya ya. Oke, kayaknya seru Pengalaman ya gua. kan? Ya, Kayaknya seru ya kan? jelas. Yang jelas ada yang lebih jasad. Lo mau nabung berapa lama saat lo kena, cek lo tabungan lo. Ya memang, ya itulah profesi. Makanya, makanya saya bilang, makanya 4 benar. orang nih. Nah. Gue 4 orang di rumah, 4 orang. Gue nggak nakut-nakutin ya. Cuma ini buat jadi pembelajaran gue aja sama temen-temen di channel lo. Ya. Itu habis sekitar, gue sebut angkanya nggak ini? Oke, nggak apa-apa, silakan. Gue sih mungkin ya sampai 25, 4 orang. Lebih kayaknya. Per orang? Enggak, total. Dari 4 orang itu total. 25. Ya, lu bayangin, 1 kali PCR 1.100.000 kali 4 udah berapa? Betul. Swab 200. Enggak itu ya, iya, betul, benar. 25 sampai 30-an lah ya. Kurang lebih seperti itu. Karena biaya makan, biaya obat-obatan. Ya. Jadi, gue juga makanya tadi, gue kesal juga sama orang-orang yang nimun-nimun obat. Gue ngerasain tuh. Yang paracetamol kata bini gue itu nggak pernah lebih dari 10.000. Kemarin gue beli 40.000 atau 50.000 ya satu. Gila ya. Nggak ada yang murah. Belum alat-alat oksigen dan alat-alat saturasi apalah segala macam, ya alat cek suhu dan sebagainya. Makanya lo beruntung lah yang masih isolasinya dan daya tubuhnya kuat isolasi kuat, ya. Bisa di rumah dan sebagainya. Tapi kan itu relatif ya, tentang biaya relatif kan. Cuma kalau yang gua rasain karena gua sedikit parno dan lain sebagainya, ya gua bisa-bisaan juga. Ya, ternyata tuh pemirsa, jadi memang harus perketat lagi, super hati-hati karena memang ya walaupun sebenarnya sudah dapat bantuan juga dari puskesmas, tetap kita pasti mengeluarkan biaya. Ya kan? Sekecil minimal buat makan. Minimal buat makan karena kita nggak bisa masak, nggak bisa apa-apa lagi ya, Bos. Jadi kita buat makan, lo pesan makanan jadi tuh ya lumayan lo, kalau sekali pesan, anggaplah sekali pesan itu 30.000 sampai 50.000. Kalau 3 kali 3 kali makan itu berapa? Kali berapa juga? Kali 4. Iya kan? Iya. Sudah cukup. Makanya kita yang masih sehat, masih tidak kena, mesti jaga-jaga, benar-benar super ketat. Ya pokoknya benar-benar karena ini nggak bisa main-main lah. Mohon dengan sangat ini penyakitnya memang COVID ini memang aduh. Terus oke, satu lagi Mas, harapan lu buat Indonesia nih dalam pandemi ini nih, bisa lu jelasin nggak pandemi ya? Pasti kan pengen supaya pandemi berlalu ya, badai pasti berlalu. Harapannya apa? Pesan. Harapan gue sih satu, gue kan nggak pernah berharap bahwa virus ini akan hilang, karena mungkin sulit dan itu bisa lama. Gue yakin kalau Tuhan itu menciptakan apapun itu tidak pernah iseng. Oke, ya. Tuhan nurunin entah itu makhluk, entah itu segala macam, gue yakin itu nggak iseng. Ya. Nah, yang gue harapin sih sekarang ada kebaikan dari COVID ini. Tidak selalu muncul keburukannya. Karena kalau gue berharap COVID cepat hilang dan lain sebagainya, itu entah mungkin entah tidak. Tapi gue berpikir segeralah munculkan kebaikan dari COVID ini. Karena gue yakin Tuhan itu nggak iseng. Ya. Mungkin biar menurunkan COVID ke dunia ini. Para medis atau para profesor ahli-ahli itu bisa berpikir bagaimana caranya untuk menemukan obat. Mungkin itu kali ya. Entah itu obat ataupun kebaikan. Kebaikan lain ya kan sebenarnya sih sudah ada terasa dari memang orang Indonesia atau orang luar negeri yang memang biasanya notabene dikatakan jorok, sekarang kan ada kebaikannya, kita disuruh hidup bersih gitu kan. Nah, tapi gue harap ada kebaikan-kebaikan lain yang memang timbul, entah itu dari segi ekonomi dan lain sebagainya, daya tahan tubuh dan lain sebagainya, ya untuk kita gitu loh. Karena gue yakin Tuhan itu tidak pernah iseng dalam menciptakan sesuatu. Segala sesuatunya, betul. Jadi kita tunggu. Dan kalaupun ini ciptaan manusia,
gue yakin Tuhan mengizinkan manusia itu menciptakan tidak serta-merta dan tidak asal. Entah itu berupa teguran dan lain sebagainya. Yang gue harapin sih segera kebuka. Apa sih kebaikan dari COVID ini? Ya. Itu sih. Kebaikan dari pandemi ini apa? COVID. Jadi kita mesti Betul. harapan itu, semoga ya intinya dari saya pribadi juga untuk pasien yang masih menjalani isolasi mandiri maupun menjalani di rumah sakit dengan kondisi yang mungkin kritis, saya pribadi juga mungkin Mas Riki juga berdoa semoga cepat sembuh, terus juga tetap sehat, terus untuk yang masih sehat segala macam tetap protokol kesehatannya kalian ketatkan, jangan anggap sepele bahwa corona atau COVID ini memang benar ada, dan yang belum vaksin segera cari tempat vaksin. Segera, pokoknya nggak usah pikir panjang lebar, pokoknya gue harus vaksin gitu. Oke, itu aja ya, Mas Rizky. Terima kasih banyak. Siap. Udah mau ngobrol panjang lebar di channel gue nih. Ini gue upload di YouTube nggak apa-apa ya? Ya, siap. Mudah-mudahan kita ngobrol dengan topik yang lain. Topik yang lain, tuh, pasti. Gitu. Kayaknya seru kita ngobrol. Karena Mas Rizky dia ini banget loh, dia influen banget, dia bisa segalanya lo men. Jadi lu mau bikin bisnis sama dia, mau bicara apa, keuangan, mau bicara tentang legal hukum, wah dia tuh bisa. Dia salah satu teman gue, sahabat gue yang oke juga loh. Jadi nanti kita kupas teman kali ini karena gue denger siapa tahu kita bicara tentang pokoknya gue juga pengen ngerasain duduk bareng lagi, kita ngobrol-ngobrol banyak. Mudah-mudahan ini nambah imun kan. Benar. Ini yang gue kangen dari ini yang tentu yang kita kangen ya dari semua sama pandemi itu, kita ngopi bareng, duduk bareng, bercanda bareng, rangkulan bareng ya. Cuman ya kondisi yang membuat seperti inilah. Jadi kita juga virtual. Kayak gitu. Oke, Mas Rizky, kita tutup dulu kali ini. Salam sehat selalu buat keluarga semuanya, pemirsa juga semuanya, sehat semuanya ya. Oke? Siap, semangat. Oke. Yuk.